Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara-saudara, keluarga besar Boswa yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini Allah kembali mempertemukan kita di rumahnya, yaitu Masjid Hajjah Kamriyah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang masih ada di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada sore hari ini dijadikan sebab oleh Allah dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebab kita semua dijadikan orang yang istiqomah ibadah kepada Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya diberi tema adalah amal jariyah. Amal jariyah. Saudara, kita mati, besok kita pasti mati semua. Cuman yang menjadi pertanyaan, siapa yang duluan? Seperti itu. Ya mungkin sampean duluan atau saya belakangan. Seperti itu ya. Atau saya belakangan sampean duluan. Kan gitu ya. Semua besok di akhirat pasti membutuhkan andalan. Apa andalannya? Adalah amal. Amal kita. Nah, di antara amal ini ada amal jariyah. Tentu juga ada dosa jariyah. Jariyah ini mengalir terus. Artinya jariyah ini mengalir terus. Sebagaimana yang sering kita dengar dalam sebuah hadis, idza mata ibnu Adam atau idza matal insan, jika seorang manusia mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya. Selesai. Rekeningnya putus sudah, tidak bisa nambah sudah. Umpama rekeningnya cuma sampai 100 juta, ya cuma sampai 100 juta ini sudah, stop sudah. Cuman bisa ngalir, bisa masuk lagi, bisa tambah 100 juta ini lewat pintu. Kan sekarang kita hidup ini pintunya banyak nih. Nolong orang, nuntun orang yang buta, umpama mau nyebrang jalan, sudah amal. Tambah sudah rekeningnya. Tapi kalau sudah mati tidak bisa sudah itu, tidak bisa. Mau mati siapa mau nuntun orang mati, buta. Kan gitu. Mau bantu orang yang lain, fakir miskin tidak bisa, mau nyantuni anak yatim tidak bisa, kita mati. Cuman tinggal 3 jalur. Yang awalnya kita hidup nih jalurnya banyak. Sekarang ketika mati tinggal 3 jalur yang akan ngalir, katanya Nabi, yaitu sedekah jariyah. Sedekah yang ngalir terus. Nah ini kayaknya terkesannya kan ketika ngomong sedekah, kesannya kan hanya miliknya orang kaya. Ya kan ya?
Orang yang bisa sedekah kan orang-orang kaya kan gitu. Kesannya kan secara sekilas. Orang kaya kan tidak mungkin. Orang miskin mana? Tidak mau sedekah. Orang kaya iya sedekah jariah. Ngalir terus. Sedekah yang jariah ini yang bisa ngalir. Sedekah yang bisa dipakai ibadah terus. Contoh seperti ini. Sedekah nyumbang semen, nyumbang karpet ini. Ini selama ini dipakai sholat, ngalir terus. Umpama ini sudah rusak ini, tak dipakai. Ketika ada pengajian, orang duduk di sini, ada ilmu yang diamalkan. Selama dia ada mengamalkan ilmunya ketika duduk di karpet ini, dia terus ngalir. Tidak harus terus ini. Ini kan pasti hancur ini. Ngalir lewat jalur itu terus. Kita yang tidak punya uang bagaimana? Tidak harus lewat uang, tenaga. Ketika bangun tidak punya uang, nyumbang tidak punya uang, tenaga dia jadi kuli. Sehingga masjidnya selesai, dipakai sholat, dia tidak nyumbang apa-apa, cuma nyumbang tenaga. Selama itu dipakai, dia dengan tenaganya itu, walaupun sehari, dia akan terus ila yaumil qiyamah, akan ngalir pahalanya. Seperti itu. Terus orang yang bagaimana dengan orang yang tidak punya tenaga, lemah, tua, uang tidak punya, tenaga tidak punya, dengan ide, dengan ilmunya, dengan pendapatnya, dengan bantuannya. Umpama dia tidak punya tenaga mau bantu, uang tidak punya, dia menyalurkan ke sini, ke Boswa, ngantarkan proposal, dia juga jariah. Jariah, banyak tidak harus dengan uang. Jariah ini. Dah, baik, sampai di situ. Jariah. Berarti ada pahala yang ngalir terus. Banyak sudah. Bukan hanya nyumbang masjid. Nyumbang apa sudah. Pengajian kayak gini. Ini nyumbang beli jajan. Jajannya dimakan kita yang hadir pengajian. Gara-gara makan jajan semangat nuntut ilmu. Sehingga dia punya ilmu. Nah, yang nyumbang jajan walaupun unde-unde satu, itu jariah. Apalagi unde-undenya banyak. Itu satu saja seperti itu. Nah ini banyak sudah. Jariah. Ada jajannya. Wah iya. Ya, biar tidak salah. Biar sinkron. Antara omongan dengan kenyataan. Takut kadung ngomong jajannya tidak ada. Jadi, sedekah jariah seperti itu. Ya. Begitu juga sebaliknya, ada dosa yang jariah juga, ada dosa yang jariah juga. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nabi ngomong begini, tuba, beruntung, kata Nabi. Siapa yang beruntung? Li abdin, seorang hamba, ja'alahullahu miftahan lil khairi, mirlakun lisyarri. Sungguh beruntung manusia yang dijadikan oleh Allah. Jadi semua ini Allah yang berkehendak. Kita datang ke pengajian ini bukan semata-mata kereteknya kita. Tapi ini Allah yang menghendaki saya sampai ini duduk di tempat ini. Alhamdulillah, bersyukur. Berapa banyak orang yang kepengin datang ingin sholat tapi tidak dipilih oleh Allah. Tidak mampu sholat. Berapa banyak orang yang ingin mengadakan pengajian ataupun menghadiri pengajian tapi tidak jadi-jadi. Semuanya kehendak Allah. Orang mau jadi baik ini kehendaknya Allah. Cuman kita ini punya keinginan. Yang menjadikan kita ini adalah Allah. Ja'alahullah katanya Allah. Beruntung orang yang dipilih Allah, dijadikan oleh Allah sebagai pelopor, perintis daripada kebaikan-kebaikan, penutup daripada kejelekan-kejelekan. Beruntung. Ya seperti saat ini. Ini orang yang merintis adanya pengajian kayak gini, ini beruntung. Dengan adanya membuka pengajian, banyak orang yang duduk sejenak di sela-sela kesibukan kerjanya, dia mendapatkan ilmu. Beruntung. Ini ditiru oleh umpama dia berhenti besok kerja ini pengajian terus, akan ngalir terus. Ila yaumil qiyamah, beruntung. Dengan adanya pengajian, orang yang tadinya tidak sholat. Orang yang tadinya pemabuk gara-gara hadir pengajian,
dia tidak mabuk. Beruntung orang itu. Tapi wawailun, celaka katanya Nabi. Siapa yang celaka? Li'abdin, seorang hamba. Ja'alahullah, yang dijadikan oleh Allah miftahan lasyarri milakun lil khairi. Yang dijadikan sebagai perintis daripada kemaksiatan. Celaka orang itu. Sehingga dengan keadanya kemaksiatan yang dirintis, yang ada di lingkungannya, termasuk manusia-manusianya, menjadi hilang kebaikannya. Contoh umpama, di satu kampung, di situ ada pengajian umpama. Setiap malam Jumat, kayak nanti malam itu ya, di kampung-kampung kan biasanya ada jamiah-jamiah ya. Yang rata sudah, Banyuwangi itu rata sudah. Di perumahan, di perkampungan, itu malam Jumat pasti ada jamiah. Ada jamiah sholawatan, ada jamiah tahlil, ada jamiah pengajian biasa. Macam-macam sudah bentuknya. Yang intinya pengajian sudah, kumpul-kumpul. Kan seperti itu. Ternyata ada seseorang di setiap malam Jumat bikin acara karaoke. Umpama. Loh, karena karaoke ini bisa mampu menarik antusias masyarakat, sehingga setiap malam Jumat jamaah tahlil tambah habis. Sehingga ketuanya ngomong, pengumuman malam Jumat ini ke depannya prei pengajian. Daripada ada yang datang. Akhirnya banyak orang pindah ke karaoke. Karena yang tampil bahenol. Sehingga banyak orang Beduin yang tadinya pemuda yang sebelum-sebelumnya bertahun-tahun datang ke pengajian, duduk walaupun meskipun tidak semangat di tempat itu, lemes, senderan gitu. Tapi minimal dia duduk di tempat yang baik, itu hebat sudah. Tapi gara-gara karaoke sudah tidak ada sudah di situ. Songkok-songkoknya hilang sudah semuanya. Pindah ke sana, pakai celana yang bagaimana dia belajar karaoke. Perintis kejelekan, kemaksiatan, penutup daripada kebaikan, celaka orang itu. Ini menunjukkan bahwasanya ada kebaikan, ada amal yang jariah, ada dosa yang jariah. Kenapa? Tidak mungkin kan celaka ya. Bahasa celaka ini kan urusan akhirat. Ketika orang itu sudah tidak berbuat baik, maka perintisnya ini ikut bagian. Biasanya malam Jumat dia panimel ngaji, baca Yasin atau baca Waqiah, gara-gara ada kegiatan yang orang itu rintis, dia leren. Maka orang itu ambil bagian daripada dosa. Perintisnya itu. Ya kayak karnaval itu, kayak dulu karnaval sebelum corona kan banyak ada karnaval kan Agustusan itu. Gara-gara karnaval biasanya sholat, tidak sholat. Karena dirias wajahnya. Mana sholat? Wong bayarnya mahal. Kan gitu. Dan mulai subuh, berangkat jam 9. Duhur, adzan duhur masih ada di lampu merah Perliman. Asar masih baru nyampe di ujungnya Belambangan. Kan gitu. Dia biasanya sholat, tidak sholat gara-gara itu. Dia semua panitia-panitianya menanggung dosa di hadapan Allah besok. Walaupun yang tidak sholat juga dosa, tapi yang jadi panitia juga ikut bagian. Kan gara-gara panitia itu mengadakan acara sehingga dia tidak sholat. Itu bagian. Dan itu karnaval diikuti, ditiru. Jadi yang ngerintis karnaval dulu, sekarang ditiru oleh anak cucunya, ngadakan juga, sungguh banyak orang. Itu dosanya ngalir, dapat bagian yang dulu, yang pertama kali itu. Dapat bagian. Masya Allah, kalau kembali ingat itu ya, kita ini nanggung dosanya kita saja, masing-masing, belum tentu kita mampu. Bagaimana kalau mikul dosanya orang, Allah. Aduh, jangan jadi perintis sudah. Jadi mendingan jadi perintis kebaikan. Masya Allah. Jadi amal ini ada amal yang jariah mengalir terus, ada dosa yang ngalir terus. Selama dosa itu, kemaksiatan itu yang dirintisnya diikuti terus, ditiru oleh anak cucunya terus. Itu ngalir. Yang pertama itu dapat bagian itu terus. Insya Allah.
Nah ini oleh sama. Bahkan saya dulu ngaji kitab Bulughul Maram itu, ada besok di akhirat ini ada orang yang dapat pahala ataupun dosa sedangkan dirinya tidak pernah berbuat. Contoh begini, besok di akhirat ini ketika terima buku rapot ini, amalnya kita, rapot lah bahasa kitanya gampangnya. Tahu-tahu ada tulisan haji. Ada tulisan haji. Kita ini tidak pernah naik haji nih. Tapi ada pahala haji nih. Setelah ditanya, kenapa saya naik haji nih? Saya tidak pernah naik haji nih. Ternyata gara-garanya jenengan datang ke pengajian, misalkan jenengan datang ke pengajian terus, karena sering datang pengajian, ada tetangganya yang ngelihat sampai datang ke pengajian, ikut juga datang pengajian. Kok dilala ketika datang ke pengajian, kiainya bahas masalah bab haji. Sehingga ketika bahas bab haji, dia tersentuh, terpanggil dirinya, sehingga menyebabkan dia naik haji. Karena dia memang orang kaya, karena dia tidak naik haji, karena tidak mengerti. Sehingga datang ke pengajian mengerti, sehingga dia naik haji gara-gara hadir pengajian. Dia hadir pengajian gara-gara ngelihat sampean yang sering hadir pengajian. Maka orang yang tadi tanpa sengaja dapat bagian hajinya, insyaallah. Ini. Ya kalau dapat itu kan, kalau dapat yang baik-baik, tidak protes kita kan, iya kan. Misalkan gajinya sampai 5 juta, moro-moro ada selempetan 5.500.000, ya menengah, tidak kira tanya kan gitu, tidak kira protes. Kenapa? Lebih. Kan gitu. Nggak kira protes. Coba biasanya gaji 5 juta. Tiba-tiba 4.200.000. Oh, protes. Kan begitu. Ketika kurang ini kita protes. Nah ketika pahalanya tambah. Tapi besok di akhirat tanya. Nah, cuman tanya. Kok bisa begini? Jujur. Besok di akhirat ini. Nggak ada orang pembohong. Nah. Semuanya jujur. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, ada orang yang tidak pernah bikin dosa, tapi dia dapat bagian dosa. Dia tidak pernah bikin dosa itu, dia tidak pernah zina, umpama. Dia tidak pernah zina. Tapi di bukunya ini ada zina. Protes. Ya Allah, saya ini tidak pernah zina ini. Kenapa di buku saya ini ada zina ini? Ya kamu dulu kan ngadakan orkes. Dulu ngadakan tontonan orkes. Dari sebab adanya orkes yang kamu adakan, ada cowok cewek janjian di situ. Gara-gara nonton di situ, dia tersentuh sehingga dia ngajak ke hotel, akhirnya zina di situ. Jadi pertemuannya sebabnya dia jadi gara-gara nonton. Yang bikin orkes kamu, jadi kamu dapat bagian zinanya. Allah, tidak makan nangka, dapat dosanya. Di sana yang sirut-sirut, di sini dapat pukulan berat kan gitu. Nah ini besok seperti itu. Itu dari sudut pandang zina tok. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain di situ? Panitia ambil bagian. Ambil bagian. Masya Allah. Hanya di hati. Besok pertanggungjawaban semuanya akan terbuka. Ada amal yang terus ngalir, ada dosa yang terus ngalir. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita kalau berbuat dosa jangan ngajak-ngajak. Kalau harus bikin dosa, jangan ngajak-ngajak wis, lakonono dewek wis. Biar tidak ditiru. Cukup kita lah yang berbuat dosa. Biar tidak ada orang yang niru. Ini enggak kan bikin dosa rombongan. Bikin dosa rombongan ya. Nah, jangan rombongan bikin dosa kita. Mendingan diam-diam aja dah. Kalau memang ngempet. Misalkan kayak gitu pacaran itu ya. Pacaran di waktu dodol itu. Pacaran dosa kan. Dalam Islam kan tidak ada pacaran. Tidak ada. Tidak ada pacaran. Tunangan ada. Itu pun tidak boleh dibawa kemana-mana. Nggak boleh. Sekarang mentang-mentang tunangan nginep ya. Kemana le? Itu nginep di rumahnya tunangannya. Berapa hari sudah? Seminggu. Miring sudah. Jalan-jalannya sudah rusak sudah. Kan gitu. Jangan.
Kan, meskipun tunangan tidak boleh. Kan banyak sekarang ini menjadi sebab hal itu sehingga tidak sedikit orang ini hamil duluan. Insyaallah. Kawinnya bulan Januari, bulan Maret akeko ya. Kamu ndak deh? Oh. Iya. Jadi Januari kawin. Bulan Maret diundang lagi, ada undangan lagi, akeko sudah. Januari, Februari, Maret. 2 bulan sudah brojol. Coba, ini kan banyak itu. Itu banyak. Cuman kan kita ini kadang diem kan. Tapi kita tahu itu, tahu. Banyak yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Di lingkungan kita itu banyak. Cuman kita kan tidak perlu kita ngurus itu. Cuman kita perlu jadikan pelajaran bahwasanya itu contoh yang salah. Minimal anak kita besok jangan gitu. Jangan gitu. Itu akan bungal itu. Itu kalau sudah hamil lahirnya perempuan, walaupun yang ngawini ini yang ngamili, itu besok tidak boleh jadi walinya itu. Kalau dia jadi wali, maka pernikahannya otomatis batal. Akhirnya anaknya itu berzina lagi. Ini dosa ya bapaknya ini terus. Bapaknya terus, cucunya lagi. Enak dia. Karena kesalahan yang pertama itu tadi. Dosa terus. Allah. Karena kebodohan daripada orang tua itu tadi. Banyak di tengah masyarakat. Mokso jadi walinya. Banyak. Mestinya walinya wali hakim. Harus wali hakim itu. Karena itu jadi di luar nikah. Enggak boleh. Makanya ditanya, betul anak kandungnya? Itu kan supaya tidak salah. Jadi betul itu penghulu. Ini anak kandungnya. Cuman kan betul anak kandung, tapi kan dia tidak ngaku jadinya ini kapan ini prosesnya kan gitu kan. Ya mau ngaku malu. Mestinya harus jujur, tapi di luar acara ngaku bisik-bisik. Pak, maaf Pak, minta tolong nikah sampean jadi wali hakimnya. Kenapa? Pas ngantuk tidak sadar, Pak. Harus begitu. Pas ini pas lagi tidak sadar ini. Sekarang tobat sudah. Iya, ada apa-apa. Biar dosanya cukup di situ. Ini sudah bikin dosa dari awal, terus dosa tidak sadar-sadar. Ini yang berat. Ketika sudah sadar seperti itu, tobat Pak, sampai jadi wali hakim. Kemarin bablas saya. Oh, hasilnya bablas. Iya. Harus ngomong. Saya pernah dulu, ada di pernikahan moro-moro nyuruh saya. Ustaz, sampai jadi wali hakimnya. Jadi walinya. Loh, kok bisa? Bukan anak saya. Gimana itu ya? Apa itu namanya? Wali hakim. Oh iya. Lo kenapa? Pas mabuk. Saya tidak berhak. Karena ada penguasa, pemerintah. Dalam hal ini pemerintahnya penghulu. Itu yang berhak jadi wali hakimnya. Diambil alih sama wali. Saya ngomong kan. Malu. Saya suruh ngomong. Sampean yang enak saya suruh ngomong. Lah ini kan jadi masalah. Akhirnya ya saya yang ngomong, Pak Penghulu, maaf Pak Penghulu, ya enteng kan ada yang berbuat ya, wali hakim, kenapa? Bablas, enteng aja, bablas, oh paham sudah, oh geng, paham sudah, karena sekarang ini kan banyak bablas, sudah paham, itu sudah langsung sudah wali hakim sudah, cuman bagaimana perasaannya anak, kan seperti itu. Masalahnya sudah selesai. Tapi bagaimana perasaannya anak? Pasti anak yang sudah kawin minimal kan sudah ngerti dengan omongannya orang. Omongannya wali hakim ini. Kok iso bapak wali hakim? Kan pasti bertanya-tanya seperti itu. Secara tidak langsung kita ini sudah memberikan pelajaran yang terjelek di dalam kehidupannya. Di dalam sejarah perjalanan hidupnya mulai lahir sampai mati akan tertulis dengan tinta emas di hatinya bahwasanya bapaknya sudah menorehkan kejelekan di dalam kehidupannya. Paling memang seperti itu.
Orang kalau berkaca kepada seperti itu akan tertahan diri kita untuk berbuat zina. Makanya Islam ini kan, kenapa Islam? Kawin, tunangan, langsung nikah. Ya takut bablas itu tadi. Nikah. Kan ada kan nikah. Ayo nikah, langsung nikah. Kadang orang sekarang kan tidak mau. Lah tunangan wis, nanti kawinnya sekaligus. Seakan-akan dia bisa jamin tidak terpengaruh dengan nafsunya. Islam memberikan solusi. Nikah. Beres sudah. Bapak sudah nikah, walaupun nikah orang tuanya yang menikahkan, selesai. Artinya tidak berdosa menurut agama. Umpama bablas gak hamil, dia tetap anak kandungnya. Kan iya, kan seperti itu. Cuman kan sekarang kan ini menjadi nikah seperti itu seagama menjadi jelek karena sudah dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga yang baik ikut jelek sudah. Ikut jelek, dijelekkan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hanya mengedepankan nafsunya. Naudzubillah. Nah ini padahal itu akan terus ngalir. Masya Allah, banyak di tengah masyarakat. Saya dapat undangan-undangan itu, ya gimana lagi? Oke? Nah ini para jamaah sekalian, ada dosa jariah, ada amal jariah. Hati-hati kita ini, karena besok itu ketika jariah akan terus ngalir kepada kita di alam kubur. Kalau amalnya yang jariah banyak simpanannya, sana nyumbang, sana bantu. Ini kita di alam kubur enak, tidak mesem. Tapi kalau sudah dosa yang terus ngalir, aduh, digebuki terus. Ya. Ini. Karena kita tidak akan pernah kembali. Sekali mati, tidak akan kembali ke dunia selama tinggal semuanya. Sampai kapan? Tidak tahu. Kita berjumpa lagi atau tidak. Tidak ada yang tahu. Kalau sekarang, gimana lagi? Tahun depan mungkin sampai pulang ke Makassar, Mas Aziz. Bisa ketemu lagi, 5 tahun, 10 tahun lagi. Tapi kalau mati, tidak ada semuanya. Siap, tidak siap. Banyak ataupun sedikit sangu kita, bekal kita. Selesai itu yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan orang yang baik, istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam sholat 5 waktu, dan istiqomah di dalam ngaji semacam ini. Karena ngaji semacam ini akan mampu menggugah hati kita yang mati. Karena iman kita ini, Pak, kalau seminggu saja, seminggu tidak mendapatkan siraman daripada ilmunya Allah, akan membatu, kaku hati kita ini. Ya, beruntung. Ya di sini minimal sebulan sekali sudah bagus, daripada belas kaku nanti, Pak. Iman kita naik turun. Malaikat ini imannya terus tetap stabil, tidak naik, tidak turun. Kalau orang nabi sama wali, imannya terus nanjak. Volumenya naik terus. Mulai dari anak-anak terus, rodok tua terus semakin kencang sudah. Tidak tolak-tolak ke belakang. Kelas saya sampean kadang-kadang naik, kadang turun. Kadang kalau pas lagi imannya kencang, tidak turun-turun di masjid. Sampai dipanggil, megawe. Oh iya. Barat ke timur nenteng tasbih. Dari saking husuknya di sopo tonggonya, mampir astagfirullah. Dari saking husuknya, wiridan sambil jalan di sopo sama tonggonya. Mampir dulu Mas, astagfirullah. Nggih, astagfirullah. Tapi begitu down imannya turun, tidak ada sudah tidak ke masjid. Bahkan sudah tahu ada orang sholat masih naik sepeda, hilang. Bagaimana mengantisipasi iman ini ketika turun? Ya diantaranya hadir pengajian kayak gini. Ini dalam rangka menstabilkan iman. Yang kedua, untuk menstabilkan iman ini, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Yang ketiga, untuk menstabilkan iman, datang ke kuburan. Lihat kuburan. Ya Allah, ini koncoku ini. Ini setiap hari ini ngopi sama saya. Ini sekarang ini kuburannya tinggal namanya. Dia sudah duluan, berarti tinggal saya. Itu akan jadi sungguhan.
Makanya orang ceramah di sini dengan ceramah di atas kuburan beda. Kayaknya kalau ada orang mati kan sering menyampaikan khutbah kubur. Paribasan 5 menit. Itu beda suasananya. Tidak ada orang yang ketawa. Kuburan diam semuanya. Ya ceramah saya juga tidak ada lucu. Ya kematian sudah. Bahkan bisa-bisa nangis orang di situ. Karena memang sudah melihat langsung ini. Lihat ini, contoh ini. Orang mati ini. Ini kaya ini. Tanahnya ini puluhan hektar. Ternyata ketika mati cuma 2 kali 1 meter. Itu pun ditutup gini sama kayu. Yang 1 meter itu separuhnya ditutup kayu ataupun coran. Diparuh lagi 1/2 meter. Tidak bergerak sudah orang di sini. Begini. Tidak bergerak sudah. Padahal tanahnya lebar ya. Tidak dibawa. Ada 3 yang ngawal ke kuburan. Yang 1 terus. Yang 2 kembali. Yang 1 yang terus apa amalnya? Sholatnya ikut. Puasanya ikut. Sedekahnya ikut. Hajinya ikut. Umrohnya ikut. Nolong orang ikut. Kan gitu kan? Tapi yang pulang mobilnya. Yang tadi mobilnya di depan 3 semuanya dipakai untuk ngawal. Sepeda motornya dinaiki semua sama keluarganya ke kuburan. Balik. Rumahnya yang habis miliaran. Tidak ada selama tinggal. Yang kedua. Yang nomor 2 yang balik apa? Keluarganya. Istrinya. Anak-anaknya. Istrinya kalau muda tinggal mau kawin lagi. Yang numpak mobilnya yang Alphard yang bagus. Kari suaminya yang anyar. Yang kerja keras yang mati. Tidak ada sudah. Selamat tinggal. Allahu Akbar. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang mau diandalkan di dunia ini? Kalau ingat itu, pasti kita bersemangat untuk ibadah kepada Allah. Bekerja hanya sebagai sebab kewajiban kita, tapi bukan untuk menjadi penghalang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu saudara. Cukup 1 jam. Ya, karena sampai kerja. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakah ya. Ya, bisa mampu menjaga diri kita, keluarga kita dari dosa-dosa yang akan menghantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa al-qutin sadaqa rabbi wa fiqna fiqhum lima tartadi qalan fi'lan karama usukil kulla halalan daima wa akil la'atun la man khudhu bil khair nufa kulla syar Allahumma hdina fi dak wa jansa fi ridak wa la tuwallina suwata jami' man khalafa amraka asak wa sunallahi ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.